Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu kafatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ikhwani fid din, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Shadaqallahul adzim. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita sekalian. Kenikmatan yang besar adalah nikmatul iman wal Islam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa konsekuen dan konsisten untuk mengaplikasikan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 58 ini pernah saya sampaikan barangkali tahun yang lalu, ataupun kalau dihitung bulan mungkin beberapa bulan yang lalu. Ayat yang saya baca ataupun yang telah dibacakan tadi memerintahkan kita ataupun memerintahkan kepada umat Islam, karena ada kata-kata kum di sini. Kum adalah zamir untuk antum, dan Allah seolah-olah berbicara kepada kita sekalian secara langsung. Ya'murukum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu sekalian. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah menyampaikan amanat kepada orang yang ahli di bidangnya. Dan yang kedua adalah melaksanakan amanat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah memerintahkan kepada kita sekalian untuk berbuat adil. Penulis tafsir Al-Manar, yakni Muhammad Rashid Ridho, dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa amanah dan keadilan itu adalah dua pilar pemerintahan di dalam Islam. Dan keduanya tidak bisa dipilah. Karena orang yang mampu melaksanakan keadilan itu adalah orang yang mempunyai sifat amanah. Orang yang melaksanakan keadilan itu adalah orang yang mempunyai sifat amanah. Dan keadilan itu tidak akan benar kalau tidak dilaksanakan oleh orang yang khianat. Karena lawan dari amanah itu adalah khianat. Tidak akan benar. Ataupun keadilan itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan ini kalau di sana pemegang puncak kekuasaan, tingkat rendah sampai ke tingkat yang tinggi adalah orang-orang yang bukan amanah. Yang bukan amanah adalah khianat itu sendiri. Pada waktu yang lalu telah kita sampaikan siapa orang yang perlu kita beri amanah ini. Paling tidak orang yang telah mendekati sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sifat sidik yang namanya jujur, kemudian amanah dapat dipercaya, tabligh sifat yang mampu mengkomunikasikan
program-programnya ataupun rencana-rencananya. Kemudian yang keempat adalah sifat patona. Ini yang diperkirakan orang yang mampu mengemban amanah yang mendekati sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka akan memegang puncak pemerintahan ataupun akan memegang sebagai kepemimpinan. Kemudian kalau kita berkaitan dengan masalah kepemimpinan dalam Islam ini, sebenarnya kita sudah bisa mengetahui apa yang disebut dengan imamah. Miniatur imamah di dalam Islam itu adalah as-shalah ataupun jama'atus shalah. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, ada imam di situ. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memberikan kriteria siapa yang kompeten untuk menjadi imam di dalam sholat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama menerangkan bahwa karakteristik orang yang kompeten dalam mengemban amanah ataupun imam di dalam sholat itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling menguasai kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sosial, barangkali orang yang tingkat keagamaannya lebih tinggi. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kriteria yang kedua, kalau di antara mereka itu kemampuan terhadap penguasaan terhadap Al-Quran itu sama. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang paling banyak menguasai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini imamah di dalam sholat. Ini barangkali saya katakan tadi sebagai miniatur dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dia akan memimpin secara Islami kalau menguasai Al-Quran. Mereka akan memimpin secara Islami kalau mereka menguasai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau paling tidak kriteria tadi penguasaan terhadap Al-Quran dan hadis ini lebih baik dibanding dengan yang lain. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sifat adil itu sendiri. Apa yang disebut dengan adil? Para ulama menyatakan bahwa yang disebut dengan adil itu adalah wad'u syai'in fi mahallih. Menempatkan sesuatu itu secara proporsional. Menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Itu definisi yang banyak dikemukakan oleh para ulama. Kemudian ada ulama lain yang menyatakan bahwa yang disebut dengan al-adlu ataupun keadilan itu adalah isalul haq. Isalul haq, menyampaikan suatu hak bi ashalit turuq, dengan jalan yang termudah. Ini isalul haq. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering salah dalam memahami keadilan itu. Oleh karena itu, kalau kita pahami definisi yang paling singkat itu tadi, yang pertama adalah wad'u syai'in fi mahallihi, kita memahami bahwa tidak ataupun keadilan itu tidak selalu diartikan sama. Tidak selalu diartikan sama. Sebagai bahan ilustrasi, barangkali kita bisa melihat terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua kan memperlakukan anak ini dengan adil. Tidak ada seorang orang tua pun juga bapak tidak adil terhadap anak. Pasti semuanya melakukan atau memperlakukan anaknya secara adil. Dan kalau seorang ayah atau kedua orang tua umumnya mempunyai anak yang satu sudah di perguruan tinggi, kemudian yang satu masih SD. Ini kalau kita memberikan pakaian saja sudah berbeda. Anak SD umumnya setiap berangkat dia cukup diberi bekal 5.000. Tapi kalau anak yang kuliah nggak mungkin 5.000. Mungkin bisa 25.000, mungkin bisa 50.000. Itu isolul haq ila mustahiqihi.
Anak yang kuliah ini mungkin perlu dana setiap berangkat 50.000, sedangkan anak SD hanya perlu 5.000. Itu bukan berarti tidak adil. Tapi kalau Bapak umpamanya memperlakukan sama, yang SD kasih 5.000, yang sudah kuliah 5.000. Tanda tanya besar. Bapak ini adil ataupun zalim? Mungkin yang di perguruan tinggi mengatakan zalim Bapak ini. Karena 5.000 itu untuk ngojek dari sini sampai depan saja nggak cukup. Itu isolul haq ila mustahiqi, ataupun wad'u syai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam masalah waris Islam. Ini orang selalu mengkritik hukum Allah Subhanahu wa taala yang namanya hukum waris. Karena dalam satu kasus hukum waris itu ada yang disebut dengan lizzakari mislu hadzil unsayain. Kalau terhadap anak laki-laki dan perempuan itu laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu yang dikatakan adil, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Barangkali ketika 2 anak ini yang laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat warisan. Yang satu, yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Sama-sama belum nikah. Ketika menikah anak laki-laki itu baru pertama kali nikah saja harus mengeluarkan mahar ataupun mas kawin. Sementara yang perempuan ini ketika menikah langsung menerima mas kawin. Kemudian anak laki-laki setelah menikah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sementara adiknya yang perempuan itu ketika setelah menikah dia berhak mendapatkan nafkah dari suami. Itu barangkali yang disebut dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perkawin. Oleh karena itu ibu-ibu suka protes ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ataupun memerintahkan kepada kaum laki-laki, fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa. Silakan kalian menikah masna wa sulasa wa ruba. 2 orang istri, 3 orang istri ataupun 4 orang istri jika mampu berbuat adil. Nah, ini yang dituntut keadilan. Keadilan yang mana itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengaplikasikan ini, dalam mengaplikasikan hal ini, ya betul kadang-kadang suatu saat adil. Tapi yang dituntut oleh ibu-ibu adil cinta tidak ada. Dan Rasulullah tidak memerintahkan adil cinta. Tapi adil terhadap perlakuan terhadap istri-istrinya itu sama. Yang tua dan yang muda sama. Tapi kalau masalah cinta, ada seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ummu Salamah. Dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sudah dalam keadaan janda, mempunyai 5 orang anak dan usianya relatif di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah salah seorang istri yang paling tahu cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri. Dan Rasulullah dan Ummu Salamah tahu persis bahwa di antara istri Rasulullah yang banyak itu yang paling dicintai oleh beliau adalah Siti Aisyah. Dinikahi dalam keadaan gadis cantik dan paling cerdas di antara istri-istri. Oleh karena itu kalau jatuh gilirannya Rasulullah mau pergi biasanya qur'ah namanya, diundi, ambil undian masing-masing. Kalau jatuh undian itu pada Ummu Salamah tahu persis Rasul paling bangga kalau membawa istrinya yang paling cantik dan cerdas ini. Haknya diserahkan kepada Aisyah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ini yang bisa aku lakukan terhadap istri-istriku. Tapi jangan tuntut ya Allah yang tidak bisa aku lakukan terhadap mereka. Apa yang tidak bisa diperlakukan oleh Rasulullah? Yaitu mengenai keadilan dalam cinta.
Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah al-adalah. Kemudian yang terakhir, di antara adalah menerapkan hukum secara benar. Tidak seperti halnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak konsekuen dan tidak benar dalam menerapkan hukum yang ada di dalam kitab mereka. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai beliau ataupun mereka ada seorang Yahudi. Ketika itu dia sedang baca Taurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi si Yahudi yang sedang baca Taurat ini. Tahu Rasulullah datang, segera lengan tangannya itu ditempelkan di atas kitab Taurat itu. Rasulullah curiga. Coba angkat tanganmu itu, kata Rasulullah. Setelah diangkat, coba yang tertutupi oleh tanganmu itu bacakan. Isinya adalah tentang hukum rajam. Laki-laki dan perempuan yang pernah menikah atau masih berstatus sebagai suami istri menurut ajaran Taurat, kalau melakukan perbuatan zina harus dirajam, dihukum mati. Kenapa si Yahudi itu menutupi? Karena bunyi pasal ini ataupun bunyi ajaran ini tidak pernah mereka aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat secara adil. Karena kalau pejabat-pejabat tinggi yang melakukan perbuatan zina, tidak mereka terapkan hukum ini. Tapi kalau yang melakukan rakyat biasa diterapkan hukum rajam. Kalau pejabat-pejabat tinggi melakukan perbuatan zina, zinanya dikatakan sudah zina Musa. Mereka tidak aplikasikan itu. Ya si pejabat itu kalau tertangkap basah melakukan perbuatan zina hanya dipermalukan saja. Mukanya dicoreng-coreng, kemudian diarak keliling kampung saja. Sudah selesai. Tapi kalau rakyat kecil bunuh. Itu namanya penerapan hukum yang tidak adil. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Oleh karena itu kita sudah tahu pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tegas. Andaikan Fatimah ini mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Ini terhadap anaknya sendiri. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua ajaran yang paling pokok, ya kata Imam Rashid itu di dalam Islam. Sampai dia berangan-angan, andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran, andaikan Allah Subhanahu Wa Taala hanya menurunkan satu ayat ini saja, insya Allah bisa diterapkan dalam kehidupan dalam masyarakat yang namanya amanah dan keadilan. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah masalah amanah dan keadilan yang dikatakan sebagai dua pilar ya pemerintahan di dalam Islam. Mudah-mudahan ini sebentar lagi kita akan pemilu, kita akan memilih orang yang mampu memegang amanah dan insya Allah juga mampu memegang keadilan. Mudah-mudahan pilihan kita ini betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ikhwani fid din, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama membacakan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.